Iptek terhadap ilmu Islam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Alisha, NIM 202311075, kelas manajemen 1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resun saya tentang Iptek dan Islam. Dunia pendidikan pada era reformasi saat ini sangat banyak dihadapi dengan berbagai tantangan. Sebagaimana yang telah kita ketahui saat ini, sistem pemerataan pendidikan yang dilakukan di beberapa lembaga merupakan bagian dari perwujudan pendidikan yang secara efisiensi dan efektivitasnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengaruh Iptek dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap diri mereka sendiri dalam memfilter kemana arah dan tujuan dari Iptek itu sendiri. Bagi sebagian orang, teknologi bukanlah segalanya dalam menyelesaikan pekerjaan atau mempermudah aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, Iptek memberikan dua jalan baik bagi mereka yang terpengaruh perkembangan serta keyakinan teknologi atau mereka yang akan tetap berpegang teguh pada diri mereka masing-masing. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sendiri telah banyak berkontribusi dalam lembaga pendidikan, khususnya terhadap pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam mampu berorientasi terhadap jawaban dari kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat sebagai konsekuensi logis dan suatu perubahan. Karena apabila hal tersebut tidak terlaksana, maka pendidikan Islam di Indonesia tentu akan mengalami ketertinggalan dalam persaingan global. Tak sedikit pula ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang perintah menuntut ilmu. Jika kita berbicara mengenai pengertian pendidikan Islam, maka tak terlepas pula dari makna pendidikan secara umum. Pendidikan adalah aktivitas untuk memperoleh ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Pendidikan Islam adalah upaya untuk mengubah tingkah laku individu agar sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kehidupan yang mulia. Tujuan pendidikan Islam adalah membantu kepribadian Muslim yang seutuhnya, mengembangkan potensi manusia secara jasmani dan rohani, serta menumbuhkan hubungan harmonis dengan Sang Pencipta, manusia, dan alam semesta. Pendidikan Islam merupakan bentuk usaha dalam mengembangkan jati diri individu agar sesuai dengan tujuan duniawi atau ukhrawi. Pendidikan Islam memiliki landasan sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran berisi ajaran-ajaran pokok yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk akidah dan syariah. As-Sunnah juga mengatur akidah dan syariah. Selain itu, ijtihad diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ijtihad dilakukan melalui penelitian dan pengkajian kembali prinsip ajaran Islam. Dalam buku Habitat Selekta Pendidikan yang dirangkum oleh Habibie, disebutkan bahwa ada 5 prinsip yang harus dilakukan untuk mencapai Iptek, yaitu 1. Melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia SDM dalam bidang Iptek yang relevan dengan pembangunan bangsa. Yang kedua, pentingnya mengembangkan konsep masyarakat, teknologi, dan industri, serta melakukan usaha yang serius dalam merealisasikan konsep tersebut. Ketiga, transfer aplikasi dan pengembangan lebih jauh dari teknologi juga diarahkan pada pemecahan permasalahan yang nyata. Yang keempat, kemandirian teknologi juga menjadi fokus utama tanpa harus bergantung ke luar negeri. Yang kelima, perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri juga diperlukan agar mampu bersaing di area internasional. Pendidikan Islam harus mengatasi dampak negatif dari Iptek terhadap nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Konsepsi dan sistemasi pendidikan harus diperbaiki agar sesuai dengan kehidupan modern. Konsep sosial dan ilmu pengetahuan alam harus diformulasikan kembali. Kurikulum harus disusun ulang dan para pendidik harus dilatih untuk menerapkan nilai-nilai intelektual dengan metode pengajaran yang efektif dan efisien. Habib Toha mengemukakan 2 strategi pendidikan Islam dalam menghadapi kemajuan Iptek, yaitu strategi global dan sektoral. Strategi global terdiri dari pendekatan sistematik dan proses. Pendekatan sistematis memerlukan keputusan politik untuk menyusun sistem nasional dalam berbagai bidang, sedangkan pendekatan proses bertujuan meningkatkan sistem pendidikan nasional melalui pendidikan yang berwawasan nilai.
Strategi sektoral bersifat temporal dan kondisional karena tidak dapat diimplementasikan pada kondisi dan waktu. Pendekatan menjadi titik ukur yang baik bagi pembaharuan sistem pendidikan Islam agar mampu bersaing di era modernisasi serta dalam kemajuan iptek tetap berpegang teguh pada landasan dari pendidikan Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Pendidikan Islam harus mampu bersaing dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak tertinggal oleh kebudayaan yang berkembang. Pendidikan Islam memiliki peran penting sebagai penyeimbang antara pendidikan normatif dan aspek idealitas kesucian diri. Pendidikan Islam diharapkan dapat membentuk generasi yang menciptakan iptek berdasarkan nilai-nilai dasar pendidikan Islam dan berorientasi pada kesejahteraan duniawi dan ukhrawi.